Kawan-kawan para pecinta ikan gupi semuanya, di kesempatan kali ini aku akan memberikan cara agar ikan gupi kita bisa menghasilkan buaya yang melimpah ya, atau yang banyak sekali, khususnya pada ikan gupi AFR ini kawan. Karena ikan gupi AFR ini dia adalah albino yang sangat gemar sekali memakan anaknya. Maka dari itu aku akan memberikan cara supaya burayanya bisa melimpah, aman, dan tentunya bisa menambah produksi ikan gupi AFR-nya. Caranya gimana? Tapi nanti dulu, sebelumnya kita harus bisa mengetahui ciri-ciri ikan gupi yang hamil tua ya kawan. Sebab dengan caraku nanti kita tidak perlu terlalu lama menunggu prosesnya. Berikut caranya mengetahui ikan yang sudah hamil tua. Karena ikan yang perutnya besar itu belum tentu dia hamil ya kawan. Bisa disebabkan dia terlalu kenyang. Cara kita mengetahui ikan itu hamil tua atau dia bisa cepat melahirkan dalam hitungan hari, yaitu dengan cara kita melihat pada anusnya ya. Kalau ada warna hitam pada anusnya, maka dalam hitungan hari tidak lama lagi ikan kita akan segera melahirkan ya. Kemudian ciri kita mengetahui bahwa ikan itu hamil atau tidak, yaitu dengan cara jangan diberi makan selama 1 hari ya. Pada sore hari ikan kita jangan dikasih makan, kemudian kita lihat pada esoknya pagi. Kalau esoknya pagi perut ikannya tetap besar, itu tandanya ikan tersebut telah hamil. Setelah kalian mengetahui ciri-ciri ikan yang telah hamil tua, maka di sini aku akan memberikan cara penanganannya supaya ikan tersebut yang telah hamil tua ini bisa menghasilkan buraya yang melimpah tanpa dimakan oleh indukannya sendiri ya kawan. Oke, ikuti langkah-langkahnya. Jangan di skip-skip agar kalian bisa praktek sendiri di rumah. Sebelumnya tetap dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar aku lebih semangat lagi berbagi ilmu tentang pergupian ini kepada kalian semuanya. Baiklah kawan-kawan, langkah yang pertama kalian harus siapkan ember cat seperti ini yang berukuran 5 kiloan ya, sebanyak yang diperlukan ikan kalian. Dan kemudian kita siapkan air yang sudah diendapkan selama 1 hari 1 malam saja sudah bisa ya. Gak usah lama-lama karena ikan dewasa ini cukup kuat di dalam air yang baru. Cukup sehari semalam saja sudah bisa digunakan untuk proses persalinannya nanti. Kemudian kita memasukkan air ya, jangan terlalu banyak, kira-kira setinggi 1 jari ya. Kita lihat kira-kira setinggi 1 jari atau 1/4 dari ember tersebut ya. Fungsinya supaya nanti kalau burayanya melahirkan, kalau dia indukannya sudah ngebrol, maka burayanya tidak ketinggian untuk berenang ke atas mengambil udaranya. Akan mempermudah buraya tersebut untuk mengambil udara ke atas tanpa bersusah payah, karena dengan air yang agak dangkal. Kalau kalian tidak mempunyai ember cat seperti ini, kalian bisa menggunakan wadah yang lainnya ya. Tidak harus ember cat seperti ini juga tidak apa-apa. Oke, selanjutnya kita masukkan dulu indukannya yang hamil tadi ya. Kita ambil dulu indukannya, kita taruh ke ember cat tersebut yang sudah diisi air setinggi 1 jari. Kita isi 1 ember ini 1 ekor saja, jangan 2 atau 3 ya. Itu tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan.
Satu ember ini isinya 1 ekor, supaya nanti dalam persalinannya dia tidak terganggu dan aman sekali, atau dia berasa nyaman, tidak terganggu oleh teman-temannya yang lain. Dengan cara proses karantina ini, maka indukan ikan gupi ini akan ngobrol dengan santai dan nyaman ya kawan, tidak terganggu oleh teman-temannya, karena bila dia terganggu oleh teman-temannya, maka dia akan memakan anaknya sendiri, dan bisa juga dimakan oleh teman-temannya tersebut juga. Karena ikan gupi AFR ini dia adalah albino, maka dia sangat tega sekali memangsa anak-anaknya sendiri. Maka sebab itu kita harus mengkarantinanya supaya hasil anaknya atau burayanya tersebut bisa 100% aman ya. Tapi kalian harus ingat, kalian harus rajin-rajin sekali untuk melihatnya atau menjenguknya. Karena apa? Karena kalau sudah melahirkan, jika indukannya tidak segera diangkat, maka indukan tersebut akan langsung memangsa anak-anaknya ya. Oke kawan, kita lihat dulu, ini adalah buraya yang telah dilahirkan oleh indukannya kemarin ya. Indukannya sudah aku pindah ke kolam lagi, dan ini tinggal burayanya sendiri. Mungkin di kamera kurang begitu kelihatan karena buraya ikan gupi AFR ini berwarna putih. Warna dari ember catnya juga putih, maka burayanya kurang begitu kelihatan ya kawan. Setelah dilahirkan buraya ikan gupi ini di dalam ember, maka jangan langsung ditabur ke kolam ya. Tunggu saja 2-5 hari, tunggu burayanya agak besar, baru kalian bisa tabur ke kolam pembesaran. Selama di ember cat ini kalian bisa beri pakan susu bubuk atau pelet yang halus ya kawan-kawan. Kenapa kita harus menunggu pembesarannya di ember cat ini selama 5 hari? Karena kalau kita langsung masukkan ke dalam kolam pembesaran ya, pada saat melahirkan itu buraya kita otomatis tidak akan kuat dengan air atau tempat yang baru, karena buraya AFR ini sangat lemah sekali fisiknya. Kita tunggu selama 5 hari ini supaya agak kuat ya fisiknya kalau dimasukkan ke kolam pembesaran. Baiklah kawan, buraya ini sudah berusia 5 hari, saatnya kita masukkan ke kolam pembesarannya. Kolam pembesaranku ini yaitu sebuah bak kulkas ya kawan-kawan. Kita masukkan ke bak kulkas ini supaya ikannya cepat besar dan bisa dijual. Inilah penampakan buraya yang sudah berusia 5 hari. Ini ada yang 6 hari ataupun juga 7 hari ya kawan-kawan. Selisih nggak jauh banget ya, cuma 1-3 hari selisihnya buraya yang ada di dalam bak kulkas ini. Kita langsung tuang saja, tapi sangat hati-hati sekali ya kawan. Jangan terlalu keras menuangnya supaya ikan kita tidak mabuk ya, tidak pusing. Karena kalau pusing nanti ikannya bisa meninggoy. Kita lihat saja prosesnya seperti ini, sangat pelan sekali, bertujuan yaitu tadi burayanya supaya tidak meninggoy kawan-kawan. Kemudian kalau burayanya ingin cepat besar, maka kalian harus memberi pakan yaitu berupa cacing sutra ya kawan-kawan. Karena cacing sutra ini sangat cepat sekali
menunjang pertumbuhan pada buaya ikan gupi kita. Kenapa kok cacing sutra bang, atau enggak yang lainnya? Bisa juga yang lainnya, tapi kalau yang paling cepat menurut pengalaman kami untuk memperbesar size pada ikan gupi kita ini yaitu berupa cacing sutra tersebut. Selain cacing sutra, proses pembesarannya atau proses naiknya size pada ikan kita agak lambat ya. Baiklah kawan, kita tengok lagi ikan yang sudah kita karantina tadi. Saatnya sekarang kita amankan dulu ya kawan-kawan, agar terhindar dari predator yang sangat mematikan atau predator yang bisa memakan ikan tersebut. Di sini predatornya yaitu seekor ayam yang berkeliaran di daerah sini ya kawan. Nah, takutnya nanti kalau kita naruh sembarangan dipatok oleh ayam tersebut. Maka kita harus menyimpannya supaya aman dari para predator. Oke teman-teman, terima kasih kalian telah menonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar, dan kalian bisa like dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi dalam memberikan edukasi tentang ikan gupi ini. Terima kasih telah menyempatkan menonton video ini dan selamat beraktivitas. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu ya kawan-kawan.